Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Beberapa laporan media Asia Timur dan Timur Tengah mengungkapkan bahwa sejumlah federasi nasional sepak bola mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan AFC karena merasa tak lagi dilayani secara adil oleh organisasi tersebut. Contohnya, laporan dari media Jepang menyebut bahwa Japan Football Association, JFA, tengah pertimbangkan keluar dari AFC dan bahkan membentuk organisasi tandingan Federasi Asia Timur sebagai respons atas apa yang mereka anggap sebagai dominasi negara Timur Tengah di tubuh AFC. Lebih spesifik lagi, dilaporkan bahwa setidaknya 8 negara di antaranya Indonesia, Korea Selatan, China, Korea Utara, Vietnam, Thailand, dan Singapura dikabarkan siap membelot atau setidaknya menimbang mundur dari keanggotaan AFC. Dari sisi Indonesia, muncul keluhan bahwa berbagai keputusan AFC dalam kompetisi, penunjukan wasit, lokasi pertandingan, dan hak supporter tampak merugikan timnas Indonesia yang semakin memunculkan rasa frustrasi. Penyebab ketidakpuasan. Beberapa faktor penyebab yang dipaparkan dalam laporan media sebagai sumber keresahan adalah ketidaknetralan dan dominasi negara Timur Tengah. Contohnya, beberapa keputusan AFC dianggap terlalu menguntungkan negara-negara seperti Qatar dan Arab Saudi, baik dari sisi tuan rumah turnamen, alokasi kuota supporter, ataupun penunjukan wasit. Sebagai contoh konkret, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia mengkritik bahwa kuota supporter tandang dibatasi secara drastis ketika bermain di kandang lawan, dan bahwa penunjukan wasit dari Kuwait, region Timur Tengah, menimbulkan kekhawatiran konflik kepentingan. Kurangnya transparansi dan prosedur yang adil. Federasi Nasional merasa bahwa perubahan format kompetisi dan keputusan administratif dilakukan secara mendadak, tanpa konsultasi yang memadai. Contoh, format baru Turnamen Klub Utama Asia, AFC Champions League Elite, yang mempersempit partisipasi negara lain, dianggap memperkuat dominasi segelintir negara. Kepentingan komersial dan finansial. Dalam laporan disebut bahwa financial power negara Timur Tengah memberi pengaruh yang besar dalam tubuh AFC yang kemudian dipandang sebagai salah satu akar ketidakpuasan negara lain. Dampak potensial. Jika benar beberapa negara termasuk Indonesia akan keluar atau meninjau ulang keanggotaan mereka di AFC, maka dampaknya bisa luas. Fragmentasi sepak bola Asia. Bisa muncul federasi alternatif, misalnya Federasi Asia Timur, yang akan memecah keanggotaan AFC dan menata ulang peta kekuatan sepak bola Asia. Tata kelola dan legitimasi AFC dipertanyakan. Bila banyak anggota merasa tidak didengar atau dirugikan, kredibilitas AFC sebagai konfederasi yang mewakili seluruh Asia dapat menurun. Sponsor dan hak komersial terganggu. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi besar dan sponsor aktif bisa merasa investasi dan eksposurnya kurang dihargai. Jika negara besar keluar, skema bisnis AFC pun bisa terdesak untuk berubah. Kehilangan kesempatan kompetitif. Negara yang keluar atau terganggu keanggotaannya bisa kehilangan akses ke turnamen utama yang berdampak pada perkembangan tim nasional dan klub. Perspektif Indonesia. Dari sudut pandang Indonesia, situasinya cukup kompleks. Indonesia memiliki populasi besar, basis penggemar yang kuat, dan sponsor nasional yang banyak mendukung sepak bola. Namun laporan media mengindikasikan bahwa Indonesia merasa dirugikan dalam praktek keanggotaan AFC. Dengan demikian, teriakan keluar atau membelot bukan semata tentang ingin memutuskan hubungan, tapi sebagai simbol frustrasi yang bisa memicu perubahan besar. Kasus ini mencerminkan bahwa sepak bola Asia kini berada di persimpangan penting. Ketika negara anggotanya semakin sadar akan posisi dan nilai mereka dalam ekosistem konfederasi dan komersial, muncul tekanan kepada organisasi pengelola AFC untuk lebih adil, transparan, dan inklusif.
Bagi Indonesia yang merasa memiliki potensi besar, namun sekaligus menghadapi ketidakadilan persepsi, ini bisa menjadi momentum untuk menegosiasikan ulang posisi dan suara dalam tubuh sepak bola Asia. Jika tidak ditangani dengan baik, fragmentasi ataupun eksodus, sebagian negara bisa terjadi yang pada akhirnya akan mengguncang tatanan sepak bola di kawasan ini. Dan jika 8 negara ini benar-benar keluar dari AFC, termasuk Indonesia, maka siap-siaplah. Pemasukan dana sponsor yang menaungi Konfederasi Asia ini bakalan berkurang secara drastis. Dan berikut inilah kerugian besar kalau 8 negara Uni Asia benar keluar. 1. Kerugian finansial yang menggunung. AFC sangat bergantung pada pasar dan sponsor dari negara-negara dengan populasi besar dan basis penggemar tinggi seperti Indonesia, Jepang, dan China. Jika ke-8 negara keluar, pendapatan hak siar akan anjlok drastis. MNC Group, Indonesia, TV Asahi, Jepang, KBS, Korea Selatan, dan beberapa jaringan besar lainnya adalah pembeli hak siar utama AFC. Keluarnya negara-negara ini berarti hilangnya jutaan pemirsa dan kontrak iklan bernilai ratusan juta dolar. Sponsor komersial internasional akan menilai AFC kehilangan daya jual. Brand besar seperti Emirates, Toyota, atau Nike mungkin mempertimbangkan ulang kemitraan mereka karena pasar utama mereka ada di Asia Timur dan Tenggara. Turnamen AFC akan sepi minat. Klub-klub seperti Urawa Reds, Jepang, Jeonbuk Hyundai, Korsel, atau Bali United, Indonesia, memiliki basis fans besar. Tanpa mereka, kompetisi AFC Champions League bisa kehilangan nilai jual globalnya. Singkatnya, AFC bisa kehilangan separuh pendapatannya dalam satu musim saja. 2. Penurunan kualitas kompetisi. Ke-8 negara tersebut adalah penyumbang utama kualitas sepak bola Asia. Jepang dan Korea Selatan rutin lolos ke Piala Dunia. Vietnam dan Thailand adalah kekuatan baru di Asia Tenggara. Indonesia mulai menunjukkan performa menanjak dengan tim muda yang kompetitif. Jika mereka keluar, turnamen AFC Cup dan AFC Champions League akan merosot kualitasnya. Klub-klub kuat akan pindah ke kompetisi baru, meninggalkan AFC dengan negara-negara yang belum memiliki kekuatan finansial maupun infrastruktur setara. Perbandingan level antar pemain akan menurun. Negara-negara yang tersisa di AFC, seperti Qatar, Iran, atau Arab Saudi, akan kekurangan variasi lawan dari Asia Timur yang selama ini menjadi tolok ukur. Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia menjadi timpang. FIFA akan kesulitan membagi slot dan kompetisi, karena sebagian negara top Asia sudah tidak berada di bawah AFC. Akhirnya, AFC akan kehilangan kredibilitas sebagai wadah sepak bola terbesar di benua terbesar di dunia. 3. Kerusakan ekosistem klub dan pemain. Efek domino juga akan dirasakan di level klub. Klub-klub dari Timur dan Tenggara Asia akan kehilangan jalur kompetisi resmi AFCC, memaksa mereka mencari sistem tandingan. Pemain yang biasa bermain di turnamen AFC bisa kehilangan kesempatan tampil di ajang bergengsi. Akademi dan sponsor lokal yang berorientasi pada eksposur internasional bisa menurunkan investasinya. Bahkan negara yang tetap di AFC pun akan rugi karena kehilangan kesempatan berhadapan dengan klub-klub besar dari Jepang, Korea, atau Indonesia yang biasanya menjadi daya tarik utama. 4. Krisis legitimasi dan politik sepak bola. Keluarnya 8 negara besar akan menjadi tamparan keras bagi kredibilitas AFC. Selama ini AFC mengklaim mewakili seluruh Asia, tapi jika separuh wilayah dan populasi Asia hengkang, maka legitimasi itu goyah. Dampak politiknya. Negara-negara Timur Tengah yang mendominasi AFC bisa kehilangan mitra strategis. FIFA akan berada dalam posisi sulit, antara mendukung stabilitas AFC atau mengakui konfederasi baru demi kepentingan pasar. Reputasi AFC bisa jatuh di mata dunia sebagai konfederasi yang gagal menjaga keadilan dan kebersamaan di Asia. Jika ini terjadi, bukan hanya organisasi yang runtuh,
tapi juga kepercayaan publik Asia terhadap sistem sepak bola kontinental. 5. Dampak sosial dan emosional bagi supporter. Jutaan supporter di Asia akan merasa kehilangan. Laga klasik Asia seperti Jepang versus Korea Selatan, Indonesia versus Thailand, atau Vietnam versus China mungkin tak lagi terjadi di bawah AFC. Kompetisi bergengsi seperti Piala Asia akan kehilangan greget tanpa kehadiran tim-tim kuat. Supporter akan bingung, apakah harus mengikuti kompetisi AFC lama atau liga baru bentukan Uni Asia? Bagi fans di Indonesia, ini juga berarti kehilangan kesempatan melihat tim nasional melawan negara top Asia dalam format resmi AFC. Kebanggaan dan rivalitas yang sudah mengakar bisa terpecah, dan solidaritas Asia sebagai satu benua sepak bola akan pudar. 6. Potensi efek global. Dari perspektif FIFA dan dunia, terbentuknya konfederasi baru di Asia bisa menjadi preseden berbahaya, memicu konfederasi lain seperti CAF di Afrika atau CONCACAF di Amerika untuk pecah bila muncul ketidakpuasan. Struktur kualifikasi Piala Dunia akan terguncang, pembagian slot, jadwal, dan sistem kompetisi harus dirombak total. Dunia sepak bola akan menghadapi era baru, lebih banyak politik, lebih banyak bisnis, tapi mungkin lebih sedikit sportivitas dan persaudaraan antar bangsa. Kesimpulan, kerugian lebih besar daripada keuntungan. Jika 8 negara benar-benar keluar dari AFC, maka AFC kehilangan pendapatan, popularitas, dan kekuatan politik. Negara yang keluar menghadapi risiko isolasi dan konflik administratif. Sepak bola Asia kehilangan kesatuan dan makna historisnya. Langkah keluar bisa jadi jalan protes terhadap ketidakadilan, tapi juga bisa menjadi awal kehancuran tatanan sepak bola Asia. Perpecahan mungkin memberi kebebasan sementara, namun akan menimbulkan kerugian jangka panjang terutama bagi generasi pemain muda dan supporter yang ingin melihat Asia bersatu di panggung dunia.